Oke guys, selamat pagi, siang, pagi, sore ya. Ketemu lagi sama gua. Dan di sini di video ini gua mau jelasin karena banyak yang nanya, gua sharing analisa Fibonacci tapi gimana sih cara trade-nya? Jadi ini video khusus untuk gimana gua trading ya, gimana gua ngatur entry dan ngatur posisi ya. Jadi gua langsung contohin nih. Semisal kita di daily ya. Di daily ini chart Bitcoin. Kita tahu di sini ada support ya, support karena eh, setiap ada uptrend atau downtrend ya, harga pasti akan selalu pullback ke 50% ya. Pasti pullback. Ya 50% atau 38,2% ya. Atau paling lemah di 618%. Kalau dia sudah break 618%, berarti uptrend ini gagal atau break ya. Untuk technical analisa kalian bisa cek video gua yang sebelumnya. Jadi di sini gua langsung jelaskan entry aja. Oke, ini analisa gua udah lama banget, gua ulangi lagi. Oke, nemukan support. Dan support ini sudah dikonfirmasi ketika dia ngebreak 618 short di sini. Ya, 618-nya sudah di break. Ntar gua hapus dulu. Udah di break, maka gua pasti akan ngelong di long setup selanjutnya, yaitu ini. Ya, dari bawah ke nah, di sini. Gua selalu entry di 0,5. Selalu entry di 0,5. Stop loss gua di bawah 618 sedikit. Biasa gua stop lossnya taruh di 0,65 ya, 65% retracement. Ketika gua sudah posisi gua sudah ke trigger, sudah nyala, sudah aktif, kalau harga bergerak ke arah uh, bergerak sesuai analisa gua ke atas gitu ya, dan nyentuh 382 lagi, gua take profit 50%. Stop loss nggak gua apa-apain, take profit 50%. Oke, dan target gua yaitu di Fibonacci 2 min 2360%. Jadi ini min 0,236, kalian bisa setting Fibonacci-nya kayak gini. Oke, kenapa gua begitu? Oke, anggap ya, gua buka posisi di sini $100. Anggap $100 atau satu lot atau ya $100 lah ya. Gua buka posisi di sini $100. Terus harganya naik ya, naik 7%. Berarti di sini gua cuannya $7. Gua TP 50% ya. TP 50%, berarti 7 dolar dibagi 2. Berarti gua sudah ngantongin 3,5 dolar profit. Di sini berarti gua sudah 3,5 dolar. Udah gua kantongin profitnya 3,5 dolar karena sudah take profit 50% ya. Ketika jika harga ini jatuh ke stop loss gua, di mana stop loss gua di situ 8%. Berarti gua kehilangan 4 dolar, ya kan? Karena posisi gua sudah 50%, sudah dipotong. Jadi yang tadinya 100 dolar jadi 50 dolar. 50 dolar, 50 dibagi 8 atau 50 dikali 8%, 4 dolar. Jadi gua cuma kehilangan 0,5 dolar. Kalau gua kalah ya. Kalian boleh stop loss kalian langsung kalian pindahin ke 618. Jadi kalau kena stop loss kalian cuma 3,5 dan itu menghasilkan trading hasilnya break even. Alias kalian nggak kalah apa-apa. Tapi kalau gua menang ya, ternyata gua menang. Di sini gua take profit 50%. Posisi gua sisa 50 dolar ya. Dan dan trade ini mencapai target yaitu 43% ya.
43%. Berarti 50 dikali 43% itu sama dengan 21,5 dolar. Dan total keuntungan yang gue dapat yaitu 24 dolar. 25 dolar, ya. 21,5 ditambah 3,5 itu 25 dolar. Kalau jadi secara matematikanya ketika sudah mencapai ketika sudah mencapai target pertama gua yaitu di 382%, itu sama dengan gua meresikokan 0,5 dolar untuk bisa mendapatkan 25 dolar. Menurut kalian itu rasio yang bagus apa tidak? Bagus kan? Jadi itu trik gua. Oke. Karena nggak setiap analisa itu benar, jadi gua selalu protect profit gua ketika sudah masuk di 382% dan gua selalu entry di 0,5. Stop loss selalu di bawah 618. Nah, untuk analisanya ya, ini yang penting. Ketika harga ngebuat tren, misalnya ini uptrendnya ya, mereka selalu ngebuat retracement pasti di time frame mana aja. Pasti nge-retrace. Ketika long, ketika buat uptrend ini memberi kesempatan kita untuk long. Dan di sini targetnya berada di 80k untuk Bitcoin. Tapi ketika long ini break, misalnya dia break 618, maka kita bisa mencari kesempatan buat short. Ketika uptrend itu violet, maka itu akan menjadi downtrend. Dan downtrend yang pertama akan dimulai dari retracement pertamanya, pasti. Setiap saat pasti gitu, kita lihat di time frame lebih kecil ya. Jadi tadi kan dari weekly ke daily. Sekarang dari daily ke weekly, dari daily ke intraday. Untuk ini Bitcoin. Kalau di instrumen seperti forex atau saham atau gold, silver, yang dimana ini mereka itu pasar tradisional yang sudah jelas paling banyak partisipasinya, harga akan semakin respect dengan Fibonacci. Oke, nah di sini kita lihat sudah ada retracement di sini 0,5 ya. Dan di sini kalau kita zoom in lebih kecil, di sini ada trade yang sedang terjadi sebelum dia menyentuh 0,5-nya. Ntar nih gue hapus dulu 382-nya biar enak ngeliatnya. Ada short yang berhasil di trade, dan tahu nggak short ini terjadi ketika longnya gagal. Oke, kita ikutin yang ini. Sini ada long yang berhasil di trade di 382, berhasil mencapai target. Di sini dia ngebuat tradisional lagi. Di trade di 382, berhasil mencapai target. Itu di sini front run ya. Targetnya front run. Sini long yang agak ya bisa dibilang ini sloppy, berhasil mencapai target. Ya. Sini gua lupa kemarin itu analisanya antara kayak gini ya. Bisa dibilang kayak gini. Di sini dia mencapai target. Di sini ada profit taking level reaction ya. Setelah itu dia gagal ngebuat long setup yang baru. Gagal ya, atau kita bisa tarik Fibonacci dari sini juga gagal. Ketika long ini gagal, maka ini akan memberikan kita kesempatan untuk short yang pertama. Dan short yang pertama di trade berhasil mencapai target. Short lagi. Di sini di trade sudah di trade, tapi setelah itu gagal. Kenapa gagal? Karena ada time frame yang lebih besar, yaitu yang tadi yang gue tunjukkan sebelumnya. Jadi time frame atau tren yang lebih besar akan mengalahkan tren yang lebih kecil.
selalu. Jadi sebelum kalian memulai analisa selalu lihat dari time frame yang lebih besar. Apakah kalian melawan arus? Apakah kalian berada di support daily, weekly? Kalian harus tahu di mana. Ketika kalian zoom out, kalian harus tahu di mana kalian di trend daily, di weekly, baru kalian boleh trade di intraday ya, atau di time frame yang lebih kecil. Sekarang, eh ini tadi, aduh sorry, ini ada short yang tadi yang berhasil di trade, mencapai target. Nah, biasanya dia ngebuat tradisional. Untuk video technical analisa, gue sudah ada video sebelumnya yang gimana cara analisa yang benar ya, menurut Fibonacci. Jadi ada yang namanya tradisional, ada yang namanya full retracement begini, ada yang namanya extension ketika dia nge-blast up target. Ketika dia nge-blast up target. Jadi gue contohin ekstensi ya, ekstensi. Contoh ekstensi begini. Nah ini ada long, ini di time frame lebih kecil lagi. Ada long setup yang di trade di 382, berhasil mencapai target dan dia nge-blow up targetnya. Sini dia ngebuat ekstensi. Di trade di 0,5 dan berhasil mencapai target. Dan ini akan terus bisa berlanjut. Ini profit taking lagi. Ketika violet, masih ada time frame yang lebih besarnya. Ya, ini karena dia ini tren di time frame kecil ya, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau mau ngeliat ini, gue sudah lupa. Pokoknya di sini ada long setup yang benar-benar, ya kalau nggak salah gini. Bentar. Ini udah lama banget, gue nggak ingat. Nih, yang di trade di 382 berhasil mencapai target dan yang nge-blow up targetnya. Sini dia ngebuat ekstensi. Di sini ya kan ekstensi di trade, dia nge-blow up targetnya dan di sini ngebuat ekstensi lagi. Ekstensinya gagal ya di sini. Oh iya, kalau nggak salah ya gini. Jadi dia pakai anchor yang ini, trade 0,5 dan profit takingnya di sini. Jadi ini akan terus work sampai dia broken. Ada profit taking reaction ya. Di sini trennya lain lagi sudah. Kalau nggak salah yang ini itu apa yang ini? Bukan. Yang ini tradisional harusnya. Jadi itulah pokoknya intinya ekstensinya kalau kalian mau ngelihat analisa gua bisa dilihat dari analisa daily, analisa yang gua upload tiap harinya nanti Senin sampai Jumat, atau kalian bisa ngelihat video gua yang ada sudah sejak lama yang tentang 3 cara entry setup. Itu cara gimana gua analisa market. Di situ gue jelaskan apa itu tradisional, apa itu full retracement, dan apa itu ekstensi, dan apa itu ekstensi after ekstensi. Oke. Dan ini juga ada yang namanya observasi. Ketika kalian ngelihat seperti ini nih ya. Ini. Kalian sudah ngelihat observasi yang pertama. Di sini berhasil mencapai target. Kalian bisa gunakan anchor yang sama ini lagi untuk join trend itu. 0,5 berhasil mencapai target. 0,5 berhasil mencapai target. Ini akan work terus. Ini karena di Bitstamp ya. Kalau nggak salah kalau di FTX itu dia nggak ada week kayak gitu. Iya.
pas banget 618 berhasil mencapai target. Ini sudah break sebenarnya, tapi tetap berhasil mencapai target. Kalian juga jangan lupa harus ngelihat time frame yang lebih besarnya. Ini untuk BTC ya, capai target. Ini ada extensi, jadi gue nyontohin ekstensi ya. Lihat di sini ada partisipasi ya, ada partisipasi di 0,5, ya kan? Habis itu gagal. Ketika dia gagal, dia ngebuat short. Shortnya gagal. Shortnya gagal, dia ngebuat long. Longnya berhasil. Setelah itu longnya gagal dari sisi, nah ini kalau di time frame 4 hour-nya kelihatan nih. Sini ekstensinya gagal ya. Ada partisipasi sebelumnya di 0,5, bahkan sempat pump. Habis itu gagal. Nah, ketika dia gagal, dia ngebuat short. Pasti selalu gitu. Di time frame mana aja. Ketika short gagal, long bermain. Ketika long bermain, short yang bermain. Oke, ini sudah algoritmanya. Makanya gue kasih nama sistem trading ini algoritma Fibonacci. Ya, yang di video ini gue jelaskan gimana tadi cara entry yang biar aman. Karena kan nggak selalu setiap ada long atau short setup ya, nggak selalu berhasil dan dia bisa gagal. Dan untuk ngurangin resiko, entry di 0,5, take profit di 38,2% itu 50%, stop loss kalian selalu di atas 61,8. Selalu. Karena ketika price atau harga ngebreak 618%, itu pertanda trennya break atau lemah. Oke, ketika long gagal, maka akan terbuka pintu untuk short. Ketika short gagal, maka akan terbuka pintu untuk long. Dan ingat, jangan kalian gunakan ini strategi ini tanpa ngelihat time frame yang lebih besar. Sangat-sangat wajib harus tahu di mana tren yang ada di time frame yang lebih besar. Tren yang lebih besar harus lebih di respect. Oke, gua rasa ini cukup untuk video kali ini. Semoga nggak ada yang masih bingung tentang cara entry maupun cara analisa ya. Yang gua gunain di sini cuma Fibonacci. Indikator yang kalian pakai seperti RSI atau EMA, volume, atau itu mungkin bisa membantu ya, bisa nge-support teknikal ini ya. Dan yang perlu diingat kayak trendline, RSI atau MACD itu berbeda, selalu berbeda di setiap time frame, selalu. Dan contohnya kayak RSI. Di lifetime-nya, kalian mungkin ngelihat ada bullish divergence sedang terbuat. Tapi beberapa detik kemudian ketika harga ngebuat low yang baru, maka bullish divergence itu hilang. Atau kayak MACD, ketika harga itu bergerak, ada kelihatan kayak cross gitu ya, merah sama birunya yang biasa orang-orang bilang tuh. Oh, ini petanda reversal. Tapi beberapa detik kemudian mereka balik lagi. Itu disebut lagging indicator. Ya, jadi itu lag. Itu informasi yang lambat. Sedangkan harga sudah mempunyai sifat. Ketika dia sudah nge-break 618, maka tren itu sudah gagal. Sudah fix gagal. Sini trennya masih berlanjut ya. Jadi trade di 382 berhasil mencapai target. Di trade lagi di 382. Kalau nggak salah, oh enggak, di 0,5. Berhasil mencapai target. Di trade lagi di 382 berhasil mencapai target. Dan gini, dan tren ini akan terus berlanjut ya sampai 618 itu break. Percaya deh sama gue. Nggak boleh gitu, nggak boleh ngomong gitu. Astagfirullahaladzim. Nih ya, tren ini akan terus berlanjut sampai 618 itu break.
Jadi kalau sekarang nih ya, mungkin BTC akan membuat short setup selanjutnya di sini. Antara di sini, ini sih yang gua menurut gua jadi short setup yang bagus. Nah, kalau ini sudah break ya, kalau ini sudah break, misalnya break, kemungkinan dia bakal nge-squeeze ke daily short setup ya, full retracement setup ya. Jadi kalau tadi yang short setup yang tadi yang break, dia bakal nge-squeeze ke short setup yang lebih besar, yaitu di daily. Gampang kok, nggak susah kalau Fibonacci. Daripada kalian harus ngegambar yang namanya trendline, gue nggak nyalahkan orang yang gambar trendline atau apa, RSI atau mungkin GAN, macam-macam yang banyak banget garis-garis di gambarnya, segitiga, kotak, bulat. Tapi yang paling menurut gue, opini gue, yang paling bagus dijadikan indikator adalah price action itu sendiri. Karena secara alamiahnya angka Fibonacci ini bukan angka sembarangan. Angka Fibonacci ini angka yang sudah alamiah, yang sudah diteliti, yang memang hitungan alamiah. Kalau secara logika, ketika harga itu naik, ketika dia diskon 50%, maka banyak ada orang yang akan membelinya. Tapi ketika harga itu sudah semakin turun, bahkan di bawah 60%, maka orang berpikir barang ini sudah murahan. Ya, gitulah. Mungkin analoginya jelek sih, tapi intinya teknik ini di gue belajar teknik ini dari mentor gue yang dia sudah trading bertahun-tahun, bahkan sebelum ada teknologi yang bisa bikin kita trade itu gampang ya, kayak broker forex di mana-mana ya, sebelum digital trading ini ada. Oke, namanya itu David Halsey. Oke, namanya kalian bisa search di Google siapa dia. David Halsey. Nama bukunya yang dia tulis Measured Move, ya. Trading the Measured Move. Oke. Jadi intinya dari dia itu pokoknya harga itu pasti nge-trade di 0,5, 0,618 atau 0,382, dan target mereka selalu di min 236%. Jadi ketika kalian ngelihat satu trade gini berhasil, ini berarti namanya 1 mm atau 1 measured move. Ini mm selanjutnya. Ini mm selanjutnya. Gitu ya. Jadi ini juga bukan teknikal yang gua buat-buat sendiri, tapi ini teknik yang sudah dipakai sama orang yang sudah lama trading. Bahkan sampai sekarang dia masih trading dan menggunakan teknik ini. Jadi kita itu belajar teknikal atau belajar apa aja itu supaya membantu kita memudahkan sesuatu, bukan mempersulit kita. Sekarang kalau kalian pikir kalian gambar trendline, Fibonacci, atau kalian nambahkan MACD, atau kalian gambar apa aja yang bisa menuhin chart kalian, menurut kalian itu membantu apa enggak? Apakah itu mempermudah kalian atau semakin memusingkan kalian? Gua sendiri dengan Fibonacci ini aja gua sudah pusing. Ya, apalagi kalau ditambah indikator-indikator lainnya yang menurut gua nggak terlalu membantu dalam sistem trading gua ya. Dan yang gua pakai sekarang untuk sistem trading hanya ini, Fibonacci. Itu doang. Sisanya kayak mungkin ya Elliott Wave atau geometri kayak trendline itu gua pakai biasanya untuk time frame yang lebih besar, untuk memprediksi harga yang ini, untuk melihat yang ibaratnya skenario di masa depannya gimana. Dan itu ya lebih gampang memprediksi eh, gerakan yang lebih cepat, maksudnya gerakan yang besok, daripada kita memprediksi yang akan terjadi 100 tahun ke depan gitu ya. Karena kita yang mau kita trading kan ya sekarang gitu kan. Oke, menurut gua
Cukup ya kayaknya, capek banget ngomong. Semoga ngerti deh apa yang gua omongkan di sini. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin masih ngikutin video analisa analisa gua yang tiap hari dan masih bingung, ini apa orang cuma gambar-gambar Fibonacci doang. Emang tradingnya gimana ya kayak gitu. Setiap ada setup itu yang gua trade. Jadi setiap gua ngomong ada setup ini, setup long, setup short, itu yang gua trade. Oke. Kadang ada juga yang misalnya kalian ini gua bilang ini ada setup. Oh, ini ada setup short. Gak perlu kalian langsung ikutin. Langsung oh, si Migo ngomong ini ada setup short nih di sini gua short lah. Gak juga. Kalian bisa mungkin pakai teknikal kalian sendiri dulu dan ketika gua bilang kalau ini bilang untuk diobservasi dulu, berarti gua nggak nge-trade itu. Tapi ketika gua ngomong eh, ini ada setup, ngomong setup gitu tok gitu. Itu biasanya gua trade langsung. Langsung gua trade kalau memang harganya bergerak sesuai perkiraan gua. Ya. Pokoknya nanti kalau masih ada yang bingung, silakan tanyakan di Discord ya, di Discord atau di komen. Gue selalu terbuka bagi orang teman-teman yang mau belajar. Teknik ini nggak susah ya, nggak ada yang susah kalau ada orang kalau yang mau belajar daripada kalian ikut-ikut sinyal. Gue nggak nyalahin orang yang ikut sinyal, oke? Gue ini disclaimer dulu, gue nggak nyalahin orang yang ikut sinyal ya karena gue juga dulu awalnya juga gitu. Awal-awal tahu trading juga pengennya ngikut orang aja yang sudah tahu mungkin sukses, tapi yang tahu resiko, yang tahu uangnya berapa itu kalian, bukan orang yang ngasih kalian sinyal. Jadi selain analisa, kalian juga harus pintar manajemen. Yaitu contohnya tadi, gua trade di 50 di level Fibonacci 50, stop loss gua di 618, gua take profit 50% di 38,2 untuk ngurangi resiko gua. Dan gua selalu trading setiap posisi gua cuma meresikokan 1 sampai 2% di setiap trading gua, setiap setup yang ada. Ya. Oke, mungkin video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian yang mungkin masih bingung. Ya, jadi trading itu nggak susah, yang susah cuma cari instrumen dan waktu yang tepat. Mungkin nanti next time gue bakal bikin video lagi tentang kapan waktu terbaik untuk trade. Jadi cukup untuk sekian hari ini. Semoga membantu. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.